Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Prasasti Sako dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pendidikan multikultural. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah pendekatan dalam pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, latar belakang, dan pengalaman siswa. Ini melibatkan pengintegrasian nilai-nilai, keyakinan, dan perspektif dari berbagai budaya dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas baik suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Pendidikan ini termasuk pendidikan yang penting untuk diterapkan sejak dini pada anak-anak agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang toleransi terhadap keberagaman. Pendidikan multikultural bisa diberikan secara langsung oleh sekolah melalui guru maupun diterapkan oleh orang tua di rumah. Melalui pendidikan multikultural, diharapkan tumbuh kesadaran dan kedewasaan pada setiap insan terdidik dalam menghadapi masyarakat majemuk dan benturan konflik sosial. Dalam konteks pendidikan di sekolah, keanekaragaman latar belakang budaya, keluarga, agama, dan lingkungan peserta didik maupun pendidik dapat dijadikan sebagai lingkungan yang strategis untuk mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari perubahan sosial dapat dikelola secara nalar dalam zona pendidikan sekolah. Baik, selanjutnya tujuan pendidikan multikultural. Setiap pendidikan tentu memiliki tujuan mulia yang diharapkan bisa memperbaiki kualitas hidup manusia. Begitu juga dengan pendidikan multikultural. Adapun tujuan pendidikan dari multikultural ini, yang pertama, memaksimalkan fungsi sekolah dalam menghadapi keberagaman peserta didiknya. Kemudian yang kedua, melatih peserta didik dalam bersikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya, dan kelompok yang berbeda dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, mengasah keterampilan sosial peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan yang heterogen. Yang keempat, mengajarkan peserta didik akan pentingnya keberagaman dan cara menghargai perbedaan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, melatih peserta didik untuk menerapkan hidup damai dalam keberagaman. Selanjutnya untuk fungsi pendidikan multikultural, adapun beberapa fungsi pendidikan multikultural yaitu sebagai langkah penguatan karakter para peserta didik, sebagai upaya untuk mengajarkan pada peserta didik bahwa konflik itu selalu ada sehingga mereka bisa mengedepankan perilaku positif di tengah keberagaman. Kemudian sebagai upaya pembinaan akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang di dalamnya memuat keberagaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dalam berbagai aspek dan kelembagaan. Tilar 2004 halaman 224 menawarkan 5 program prioritas pendidikan multikultural, yakni lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya, pendidikan kewargaan, kurikulum pendidikan multikultural, kebijakan perbukuan, dan pendidikan guru. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah meliputi 3 hal, yaitu kultur sekolah, manajemen sekolah, dan proses pembelajaran. Yang pertama, kultur sekolah. Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Kultur ini juga dapat dilihat sebagai suatu perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan, dan sekaligus cara untuk memandang persoalan dan memecahkannya. Oleh karena itu, suatu kultur secara alami akan diwariskan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sekolah merupakan lembaga utama yang didesain untuk memperlancar proses transisi kultural antar generasi tersebut. Dalam dunia pendidikan, semula kultur suatu bangsa atau misalnya bukan kultur sekolah yang diduga sebagai faktor yang paling menentukan kualitas sekolah. Kemudian yang kedua, manajemen sekolah.
Sekolah yang hendak mewujudkan tujuan kesempatan dan kesetaraan dalam belajar sebagaimana yang menjadi fokus pendidikan multikultural haruslah dikelola dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Kepala sekolah tidak hanya sebagai manajer, melainkan lebih dari itu. Ia harus menjadi leader atau pemimpin. Pemimpin yang baik sebagaimana dinyatakan oleh John Kohler adalah yang mempunyai kepekaan terhadap kemerdekaan, menciptakan koalisi yang memimpin perubahan. Sebaiknya kepala sekolah yang lebih cenderung bertindak sebagai manajer sering terjebak dalam manajerialisme. Selanjutnya yang ketiga, proses pembelajaran. Dimensi penting dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran yang mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan multikultural adalah pembelajaran yang berdasarkan pada pedagogik transformatif. Pedagogik transformatif adalah pedagogik yang mengungkapkan kebebasan dan sekaligus keterbatasan manusia serta menekankan pentingnya partisipasi dengan sesama manusia. Partisipasi dengan sesama manusia menuntut tindakan-tindakan atau kelakuan yang mau menerima sesama manusia sebagaimana adanya.